Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua yang masih tetap setia belajar di rumah. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya teman-teman. Minggu ini kita sudah masuk minggu ke-8 dengan tema air, udara, dan api. Subtema kita yaitu air. Nah, teman-teman sudah tahu air itu hurufnya apa saja ya? Ada huruf A, I, R. Air. Kita ulang ya. A, I, R. Air. Oke, hebat teman-teman. Sudah tahu huruf air itu apa saja? Nah, sekarang Bu Anis mau tanya nih, teman-teman tahu tidak air itu apa ya? Iya, teman-teman pasti sudah sering lihat dan sudah sering menggunakannya. Kira-kira air itu apa ya? Ya, betul. Air itu suatu cairan yang berwarna bening yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan makhluk hidup. Untuk manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, kita semua memerlukan air untuk bertahan hidup. Seperti itu ya teman-teman. Lalu teman-teman sudah tahu belum ciri-ciri air itu apa saja ya? Ya, ciri-ciri yang pertama yaitu air itu berwarna bening. Bening itu seperti kaca teman-teman. Ya, bening seperti kaca. Nanti air itu bisa berubah warna kalau kita tambahkan zat lain yang mempunyai warna lain. Misalnya, kita campur teh, nanti warnanya berubah jadi warna apa ya teman-teman? Betul, jadi warna coklat. Kalau kita campur dengan kopi, jadi warna hitam. Kalau kita campur dengan sirup melon, warnanya hijau. Betul, begitupun kalau kita campur airnya menggunakan pewarna makanan lain juga sama. Nanti airnya bisa berubah warna. Ciri air yang kedua, air itu selalu turun dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ciri-cirinya yaitu bentuk air selalu mengikuti tempat atau wadahnya. Misalnya, kalau airnya ada di botol, maka airnya akan berbentuk seperti botol. Kalau airnya ada di dalam gelas, maka bentuk airnya juga akan berubah menjadi gelas. Begitupun kalau airnya disimpan di mangkok, maka airnya akan berubah menjadi bentuk mangkok. Jadi air selalu mengikuti bentuknya, itu selalu mengikuti wadahnya ya teman-teman. Lalu selanjutnya, teman-teman sudah tahu belum manfaat air itu apa saja sih? Tadi sudah kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu untuk minum, untuk menambahkan energi di badan kita sebagai sumber kehidupan. Begitupun binatang, tumbuh-tumbuhan juga memerlukan air untuk minum. Selain untuk minum, untuk apa lagi ya? Ya, selain untuk minum, yang kedua, guna air atau manfaat air yaitu untuk membersihkan. Membersihkan ini banyak loh. Membersihkan gigi, menggosok gigi menggunakan air. Membersihkan badan atau mandi juga menggunakan air. Lalu kalau kita habis makan, piringnya kotor, untuk membersihkan piring. Baju pun begitu. Kalau baju kita sudah kotor, kita mencuci baju menggunakan air. Jadi guna atau manfaat air yang kedua yaitu untuk membersihkan. Nah, manfaat air yang ketiga untuk apa ya? Untuk berwudu. Nah, teman-teman yang umat Islam nih, kita nih sebelum kita sholat pasti kita diwajibkan untuk berwudu. Nah, berwudu juga menggunakan air. Yang keempat, apa ya? Betul, bisa juga kita gunakan untuk memasak teman-teman. Nah, memasak ini dari kita cuci sayurnya. Lalu untuk memasaknya juga kita memerlukan air ya. Jadi itulah tadi manfaat-manfaat air. Ada lagi yang lain?
Betul, menyiram bunga juga menggunakan air, karena tumbuh-tumbuhan juga memerlukan air ya teman-teman. Jangan sampai lupa, kalau di rumah kita punya tumbuh-tumbuhan jangan lupa disiram supaya tumbuhannya tidak layu dan tidak mati. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas juga nih, apa aja sih sumber-sumber air? Kita bisa dapat air itu dari mana aja ya? Ada yang tahu? Ya, yang pertama betul, setiap hari kita melihat hujan teman-teman. Hujan itu merupakan salah satu sumber air loh. Yang pertama itu hujan. Jadi nanti air hujannya bisa kita tampung di wadah besar. Kalau air hujannya sudah bersih, kita ambil bagian yang bersih ya, itu bisa kita gunakan airnya ya teman-teman. Lalu sumber air yang kedua yaitu sungai. Nah, di Jakarta ini masih ada sungai juga loh teman-teman. Siapa yang suka ke BKT? Nah, di BKT itu adalah sungai juga. Tapi kita harus lihat juga sungainya itu airnya bersih atau tidak ya. Tetap kalau untuk minum, untuk mandi, kita harus memilah atau memilih air yang bersih. Tidak ada kotorannya, tidak ada sampahnya, tidak berbau dan tidak berwarna. Lalu yang ketiga sumber airnya apa ya? Betul, yang ketiga yaitu air danau. Nah, di Rawabadung juga ada tuh di Warudoyong namanya danau. Tapi danaunya sepertinya tidak bisa ya kalau untuk diminum atau untuk memasak juga tidak bisa. Untuk mencuci pun sepertinya tidak bisa ya teman-teman, karena warnanya sudah tidak bening lagi, sudah berwarna lain ya. Ada juga sampahnya ya kan? Jadi tidak bisa untuk makan, untuk minum, untuk memasak, untuk mencuci, untuk mandi, seperti tidak bisa ya. Lalu selanjutnya yaitu sumber airnya ada air laut. Ada air laut ya teman-teman. Tapi karena air lautnya asin, jadi mungkin air laut ini ada juga loh hewan yang tinggalnya di air kan. Nah, itu berarti air laut itu sumber kehidupan tuh untuk binatang-binatang yang hidup di laut ya kan. Lalu sumber air selanjutnya nih yang kita pakai di rumah-rumah yaitu air sumur atau air tanah. Di dalam tanah kita ini ada mata airnya loh teman-teman. Kalau dulu belum ada mesin, kita menggunakan sumur nih yang ditarik pakai tambang, pakai ember ke dalam sumur. Nah, kalau sekarang sudah ada mesin, jadi kita bisa menggunakan mesin sanyo atau jet pump untuk menyedot air yang ada di dalam tanah. Seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini penjelasan Bu Ani sudah paham belum? Oke, nanti kalau ada yang belum paham, teman-teman boleh ya ditanyakan kembali ke Bu Guru atau ke Mama di rumah. Nah, teman-teman tahu tidak siapa sih yang menciptakan air? Betul, yang menciptakan air adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kita sumber kehidupan. Oleh karena itu, jangan lupa kita sebagai makhluk hidup harus bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan apa teman-teman? Mengucapkan Alhamdulillah. Dan kita juga harus menjaga airnya. Dengan cara apa? Jangan buang sampah sembarangan ke tempat sumber air. Lalu kita harus berhemat air, gunakan air secukupnya. Karena kalau misalnya kita boros air, nanti kalau airnya habis bagaimana? Ya kan? Karena sumber air di muka bumi ini juga terbatas loh teman-teman, tidak selalu ada. Nanti kalau airnya habis kita ada kekeringan ya kan? Tidak bisa minum, tidak bisa mandi, tidak bisa masak ya kan? Jadi jangan lupa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita harus menjaga dan berhemat air. Seperti itu ya teman-teman penjelasan Bu Anis hari ini. Jangan lupa gunakan air secukupnya. Nanti kita ketemu lagi di lain tema ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.